Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073003000015 dari Teknik Pertambangan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang yang saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah eh, reklamasi dan pasca tambang yang diampu oleh Pak Edi Jamil Tuheteru. Berikut akan saya presentasikan. Untuk pendahuluannya merupakan kegiatan pertambangan ini dapat memberikan dampak besar terhadap perubahan bentang alam, kondisi tanah, kualitas air, dan ekosistem di sekitar area tambang. Oleh karena itu, setiap perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Reklamasi tidak hanya bertujuan memperbaiki eh, Reklamasi tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi lahan bekas tambang, tetapi juga memastikan lahan tersebut dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pedoman teknis melalui Kepmen ESDM nomor 344K MB01 MEMB tahun 2025 sebagai acuan penyusunan dokumen rencana reklamasi. Nah, berikutnya yaitu pengertian dari reklamasi dan pasca tambang. Menurut Kepmen ESDM nomor 344 tahun 2025, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Nah, adapun tujuan dari reklamasi yaitu untuk memulihkan fungsi lingkungan, mengurangi dampak kerusakan lahan, mengendalikan erosi dan sedimentasi, menata kembali lahan bekas tambang, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakatnya. Nah, sementara itu, pasca tambang adalah kegiatan terencana setelah operasi tambang selesai yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sosial pada wilayah bekas tambang. Nah, kedua kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Nah, berikut adalah ruang lingkup dari reklamasi dan pasca tambang. Nah, pedoman teknis reklamasi dalam Kepmen ESDM mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan reklamasi dan pasca tambang. Nah, ruang lingkupnya meliputi penyusunan dokumen reklamasi, mekanisme evaluasi dan persetujuan, perubahan dokumen reklamasi, penempatan jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, hingga pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi. Nah, pedoman ini berlaku untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, baik di wilayah darat maupun di wilayah laut. Berikutnya adalah jenis rencana reklamasi, di mana dokumen reklamasi dibedakan menjadi reklamasi tahap eksplorasi dan reklamasi tahap operasi produksi. Perbedaan utama keduanya itu terletak pada skala kegiatan, cakupan area, dan tingkat detail perencanaan. Nah, yang pertama yaitu reklamasi tahap eksplorasi. Itu disusun sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan dan berlaku selama 5 tahun atau sesuai sisa umur izin eksplorasinya. Kemudian yang kedua itu reklamasi tahap operasi produksi, yang mana disusun berdasarkan dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Nah, rencana ini mencakup program reklamasi untuk periode operasi produksi selama 5 tahun. Nah, dasar penyusunan dokumen reklamasi ini harus mengacu pada beberapa dokumen utama, yaitu dokumen lingkungan hidup, studi kelayakan, rencana bukaan tambang, serta tata guna lahan sebelum dan sesudah penambangan. Nah, selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, potensi dampak lingkungan, serta rencana pemanfaatan lahan pasca tambang. Dengan adanya dasar penyusunan yang jelas, reklamasi dapat direncanakan secara realistis dan sesuai dengan kondisi lapangannya. Berikutnya, setelah isi dokumen reklamasi, berikutnya adalah eh, isi dokumen dari reklamasi, yaitu pada tahap eksplorasi, dokumen reklamasi ini dokumen reklamasi pada tahap eksplorasi ini memuat beberapa komponen utama seperti tata guna lahan sebelum dan sesudah eksplorasi, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, serta kriteria keberhasilan reklamasi.
Nah, dokumen ini juga dilengkapi dengan peta rencana bukaan lahan, peta reklamasi, shapefile area reklamasi, dan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui. Nah, seluruh komponen tersebut diperlukan agar kegiatan eksplorasi tetap memperhatikan perlindungan lingkungan sejak tahap awal kegiatan pertambangan. Yang kedua, yaitu pada tahap operasi produksi, di mana dokumen reklamasi memiliki cakupan yang lebih luas dibanding tahapan eksplorasi. Nah, dokumen ini biasanya memuat rencana pembukaan lahan, program reklamasi, pekerjaan sipil, kriteria keberhasilan reklamasi, serta rencana biaya reklamasi. Nah, selain reklamasi dan revegetasi, perusahaan juga dapat merencanakan reklamasi dalam bentuk non-revegetasi seperti kawasan wisata, sumber air, area budidaya, maupun energi terbarukan. Nah, seluruh program reklamasi itu harus sesuai dengan tata guna lahan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Nah, berikutnya adalah tahapan pelaksanaan reklamasi. Nah, pelaksanaan reklamasi pada wilayah darat itu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu penatagunaan lahan, revegetasi, dan pemeliharaan. Nah, penatagunaan lahan mencakup penataan permukaan lahan, penebaran tanah pucuk, serta pengendalian erosi dan pengelolaan air. Nah, setelah itu dilakukan revegetasi melalui penanaman cover crop, tanaman cepat tumbuh, dan tanaman lokal. Tahap terakhir adalah pemeliharaan tanaman hingga mencapai tingkat keberhasilan reklamasi sebesar 100%. Nah, reklamasi dilakukan melalui penataan lahan, vegetasi, dan pemeliharaan lahan bekas tambang kembali agar lahan bekas tambang kembali stabil dan produktif. Nah, berikut adalah reklamasi non-revegetasi. Nah, selain revegetasi, reklamasi juga dilakukan dalam bentuk non-revegetasi, di mana bentuk reklamasi ini bertujuan meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar tambang. Contoh reklamasi non-revegetasi antara lain pembangunan kawasan wisata, sumber air, area budidaya, pemukiman, dan pengembangan energi baru terbarukan. Nah, pelaksanaannya itu harus berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan dan sesuai dengan tata guna lahan yang berlaku. Nah, setelah itu berikut adalah isi dokumen pasca tambang. Nah, dokumen rencana pasca tambang ini disusun sebagai pedoman penutupan tambang setelah kegiatan operasi berakhir. Nah, dokumen ini memuat profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan akhir, program pasca tambang, rencana pemantauan, jadwal pelaksanaan, kriteria keberhasilan, dan rencana biaya pasca tambang. Nah, penyusunannya dilakukan berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Nah, berikut juga ada beberapa program pasca tambang yang meliputi pembongkaran fasilitas tambang, reklamasi lahan bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, program ini bertujuan memastikan bahwa wilayah bekas tambang tetap aman dan dapat dimanfaatkan kembali setelah kegiatan pertambangan selesai. Nah, kriteria keberhasilan reklamasi dan pasca tambang dinilai berdasarkan beberapa parameter yaitu penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir. Pada aspek revegetasi, tingkat keberhasilan dinilai dari pertumbuhan tanaman dan penutupan tajuk. Nah, tanaman dikategorikan baik apabila tingkat tumbuh mencapai lebih dari 90%. Selain itu, area reklamasi harus stabil, aman, tidak menimbulkan erosi, serta dimanfaatkan sesuai rencana peruntukannya. Kemudian ada pula mekanisme persetujuan dokumen, yakni dokumen reklamasi dan pasca tambang yang telah disusun harus diajukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau Gubernur sesuai kewenangannya. Nah, pengajuan dilakukan paling lambat 45 hari kerja sejak izin diterbitkan. Nah, selain dokumen diterima, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Jika masih terdapat kekurangan, perusahaan wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sebelum dokumen mendapatkan persetujuan resmi. Nah, selanjutnya ada jaminan reklamasi dan pasca tambang, di mana perusahaan biasanya wajib menyediakan jaminan reklamasi dan pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Jaminan ini digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan reklamasi dan pasca tambang tetap terlaksana sesuai dengan eh,
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Kekurangan biaya pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan tambang. Reklamasi dan pasca tambang merupakan kesimpulannya, reklamasi dan pasca tambang merupakan kewajiban penting yang penting dalam kegiatan pertambangan untuk memulihkan lingkungan dan memastikan keberlanjutan wilayah bekas tambang. Penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang harus dilakukan secara terencana berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan pelaksanaan yang baik, lahan bekas tambang dapat kembali aman, stabil, produktif, dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka atau dokumen yang saya gunakan untuk menyusun materi PPT pada kali ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.